nggak jadi pengacara aja, gue terlambat lahirnya ya. Kalau terlahir di zaman sekarang mungkin gue jadi pengacara. Gue akan membela orang-orang yang pure benar, tidak pandang dengan uang, ngerti nggak ya? Begitu, paham? Ya, gue telat lahirnya, ngerti nggak? Gue juga kalau boleh dilahirkan kembali, gue akan terlahir jadi pengacara kah, jadi jaksa kah, ya, atau jadi hakim kah, ngerti nggak? Gue akan membela bener-bener orang yang bener, bukan berpura-pura membela orang yang salah jadi bener. Tidak, buat apa? Ya, balikan bunda ke settingan pemilu tanpa huru hara. Kan begitu dong, ya. Pure terus overclaim itu benar ya kak? Ya enggak lah, ya. Kan seperti itu, tidak dibenarkan. Kalau itu memang benar overclaim, masalahnya bener nggak itu overclaim yang sekarang direview oleh Dokpeng? Ngerti nggak? Kalau udah jelas kayak begini dia ujung-ujungnya duit, kita jadi nggak yakin apa yang dia review, ngerti nggak ya? Apa yang dia review bener nggak itu? Karena ujung-ujungnya duit, ngerti nggak? Berarti dengan kita memberi uang, bisa aja itu barang di review yang overclaim jadi tidak overclaim, juga sebaliknya. Kan begitu dong, boleh kita curiga dong, karena ujung-ujungnya minta duit. Kan begitu, itu yang ketahuan, yang nggak ketahuan wassalam. Nah, ya. Kan begitu. Nih buat para hater-hater, buat para bujer, gue bukannya gue takut ngebales lu typing atau segala macem. Ini akun yang satunya udah ke-ban, jadi gue nggak mau ke-ban lagi ya. Jadi gue harus berhati-hati dalam bicara. Cuma gue tegaskan di sini ya, banyak orang pinter jadi bodoh, orang bodoh tambah bodoh, gitu ya. Ngerti nggak? Apa lo filter? Gue nggak pakai filter. Itu Dokpeng tuh yang selalu pakai filter, pakai efek, tau nggak ya? Bilangin sama Dokpeng sana mah gitu. Kata Niki Bul kan yang jualan skincare jangan pakai filter atau efek kalau jualan. Nah ini dia pakai filter tabel bener ya kan? Bagaimana lo? Kenapa lo ngurusin gue? Gue mah pakai efek, pakai filter wajar aja. Udah tua renta, udah keriput ya kan? Nggak jualan skincare pula. Lah ini udah jualan skincare, pakai efek, pakai filter, bagaimana urusannya, ya kan? Subang hadir Bun, ya. Ngerti nggak ya? Jadi cerdaslah kalian dikit, ya. Seperti itu guys. Di mana sini masaknya di sini. Nih, bentar lagi nih para bujer-bujer jadi pengangguran, tau nggak? Ya. Bentar lagi para bujer-bujer jadi pengangguran. Ya. Tapi nanti kalau gue banyak duit, gue sewa bujer tapi untuk kebaikan, mau nggak lo? Berapa bayaran kalian? Ya. Ngerti nggak? Apalagi ulet bulu nih, aktif bener dia ngikutin gue. Bunda sayang ya. Ya, ulet bulu itu aktif bener dia, tiap gue live nongkrongin gue terus. Jadi mantengin terus tuh akun gue. Kapan nih? Kapan nih live nih? Ya. Kok fans si Kibul percaya banget sih Bun sama omongannya? Iya namanya juga orang bodoh. Ya kan gue bilang negara ini kapan majunya kalau orang bodoh itu dicekokin terus dengan kebohongan, ngerti nggak ya? Gue tobat, yang suruh tobat nih Kibul tuh, ngerti nggak? Suruh tobat dia kalau mau cari kebaikan, kebenaran, jangan mau terima uang apapun, kan begitu dong. Bilang endosan apaan? Orang endosan kok malah maki-maki yang ngasih uang. Mana ada orang endos? Ada nggak sejarah dalam hidup kalian ngelihat orang ngendos ya miliaran, terus orangnya dimaki-maki, body shaming, terus nggak boleh dibeli dagangannya? Ada nggak? Gue tanya sama kalian.
Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada kan? Ya. Emang dia siapa? Emangnya nyari duit tuh gampang. Duit miliaran itu carinya juga sama aja. Dokter R juga jungkir balik, siang jadi malam, malam jadi siang, live, ngerti nggak? Ya. Iya, Muhammad Ali Aldo, ya, kan seperti itu. Dia bilang kalau dia di penjara, dia penjara terhormat, katanya. Terhormat apaan? Terhormat mana ada orang di penjara terhormat? Rada-rada gila ya. Nggak ada orang di penjara. Nggak ada orang di penjara terhormat. Kebal hukum. Kebal hukum kan itu buat para pengikutnya yang bilang kebal hukum. Ya. Kalian nggak lihat dia kemarin live, matanya di sini hitam, celong. Ngerti nggak? Matanya di sini nih celong, hitam. Itu nggak bisa bohongin sayang. Nih kalau orang kenyang tidur nih, lihat loh, tuh ya. Kenyang, nih bangun tidur nih, matanya tuh, ya bersih, nggak ada hitam. Ini mah mata kucingnya nih, tahu nggak? Mata pandanya di sini nih, hitam. Kurang tidur. Iya, kalau mau berantas, gue juga setuju. Kalau mau berantas mafia skincare, berantas sampai akar-akarnya. Ya, tapi tidak ada UUD, nggak ada ujung-ujungnya duit. Kan begitu dong. Nggak ada yang namanya ujung-ujungnya duit, jangankan ratusan miliaran, ya. Gitu loh, seperak aja nggak boleh. Kan begitu dong. Gue juga dukung, mau siapapun itu orangnya, yang memberantas mafia skincare, yang merugikan para pemakai skincare, ya, yang bisa merusak kesehatan kulit. Gue dukung, jangan dikira gue nggak dukung, gue support, gue dukung, tapi dengan cara-cara yang benar, kan begitu dong, ngerti nggak ya? Seperti itu, ya, dengan cara-cara yang benar. Bon Info apa itu? Punya Jack Angel lah, itu mah nggak aneh sayang. Itu mah nggak aneh ya, udah gue prediksi, udah pasti tuh daerah situ itu mahal. Tanah itu bisa yang dia pakai itu bisa mungkin puluhan miliar ya, bangsa 40-50 miliar mau itu, ngerti nggak? Ya, seperti itu. Duit dari mana dia? Ya. Iya, jangan ujung-ujungnya dia promosi, dia ngejelekin dagangan orang, tapi dia ngebagusin dagangan orang-orang yang dia suka. Itu namanya menjatuhkan, ngerti nggak ya? Parah loh, dia itu parah loh, manusia terjahat, tau nggak lo? Terjahat, termunafik. Lu terima uangnya, tapi lu maki-maki orangnya, lu jatuhin dagangannya, ya kan? Ngerti nggak? Ngerti nggak lo? Ya? Kayak Kasel, kurang baik apa Kasel sama dia? Kurang baik apa? Ya, kurang baik apa? Kalau memang dagangan Kasel, barang Kasel memang apa yang dituduhkan dia, laporkan aja. Ini negara hukum, gue pun tidak pandang bulu. Mau Kasel kek, mau dokter R kek, mau R kek, mau B kek, mau A kek. Tapi jangan ujung-ujungnya duit, ngerti nggak? Kan begitu. Nanti apa? Itu akan ditiru oleh orang lain. Akhirnya pada berlomba-lomba tuh. Kerjaan review, ngerti nggak? Ya. Akhirnya kerjaan review jadikan suatu ladang usaha. Ujung-ujungnya yang direview mau bagus ya lu bayar, kan begitu. Ya. Seperti itu.
Modusnya sok membela kebenaran, ujung-ujungnya duit. Itu namanya pantesan dia pakai topeng, ngerti nggak ya? Pantesan dia pakai topeng. Buka dulu topengmu biar kelihatan jahatmu, kan begitu dong. Ya. Ala-ala pahlawan. Ujung-ujungnya berkedok. Ini apa namanya? Mafia. Justru yang mafia itu mereka, bukan owner-owner skincare yang belum tentu salahnya, kan begitu. Kalau dia kan udah jelas-jelas. Mau ngelak apa masalah voice note rekaman yang dia minta 2000 US Singapore, ngerti nggak ya? Gitu loh. Apa itu? Dah mulai kagak ada yang review Cimehong, yang endorse dengan produk sama dipuja-puja. Apa ini maksudnya? Dah mulai kagak ada yang review Mehong, yang endorse dengan produk. Iya, ujung-ujungnya alah manusia di dunia ini jarang sayang ya orang yang bener-bener pure, murni. Lu bekerja dengan hati gitu, ngerti nggak ya? Gitu loh. Ya kalau lu doyan duitnya tapi lu ngebaikin dagangannya atau bagaimana ya nggak masalah, dan itu dagangannya benar ya. Jangan lu dagangan bermasalah, produk bermasalah tapi dengan duit lu oke, apalagi ditambah lagi dagangannya masih aja dijelek-jelekin. Itu namanya manusia dajjal. Nggak usah tahun-tahun lah sayang, hitungan bulan aja, hitungan bulan ya, lu lihat. Contohnya lagi ngemeng ya, kalaupun misalkan ya, untuk saat ini kan gue belum ada yang bayar. Kalaupun ada yang bayar ya, tapi yang bener, produknya memang bagus ya, ngerti nggak, dan layak untuk dijual ke masyarakat. Nggak apa-apa gue dibayar, kenapa? Orang kerja itu cari duit, tapi yang bener, ngerti nggak ya? Bodoh, ngerti nggak? Kan begitu, paham nggak? Ya nggak apa-apa kerja cari duit, kalau ada yang bayar nggak masalah, tapi yang bener, produknya tidak bermasalah dengan hukum, ya direview dengan baik, biar laku. Bagaimana caranya? Ini lu bilang overclaim tapi terima duitnya, tapi dijelek-jelekin, udah kena hukum ngakunya di endorse, ngakunya uang endorse lah. Lu kira polisi itu anak kecil yang nggak belajar? Polisi penyidik ya sekolahnya itu satu, kalau mahal sih belum tentu ya, karena bisa aja ada yang gratis karena beasiswa. Tapi sekolah penyidik itu ya bener-bener ahli, otak jenius, ngerti nggak ya, dalam bidangnya gitu loh. Bukannya asal-asal aja jadi penyidik ya, gitu loh. Apalagi sekelas Polda sayang ya, paham nggak? Gitu loh. Jadi bukan asal-asal aja menetapkan orang jadi tersangka, tidak ya. Kan begitu, atas dasar barang bukti yang sudah terkumpul. Kalaupun memang cepet ya memang barang buktinya udah akurat, udah memang tidak bisa diragukan lagi untuk menjadi tersangka. Terus kenapa masalahnya? Bagus dong, lebih cepat lebih baik karena kerjaan banyak, nanti nggak, kerjaan numpuk, bukan yang ngurusin dia doang. Kan begitu dong ya. Terima, lu kebiasaan ngeliat Nicky Bull, apa duit ya, ngerti nggak? Seperti itu. Bunda tuh sayang, apa itu? Bunda, aku tuh sayang sama Nikita Mirjani. Aku mendukung Nikita Mirjani, nggak peduli dia mau Lu bikin gua ketawa lu, setan. Aduh, ada lagi yang begitu. Ya kan?
Iya, kenapa dia begitu? Karena dia merasa dengan bahasa kasarnya dia, bahasa premannya dia bisa menghasilkan uang. Kalau ini tidak dikasih tindakan, dikasih jerak, woi, udah yang keluar dari mulutnya dia itu nggak ada bagus-bagusnya nanti, ngerti nggak ya? Yang keluar dari mulutnya dia nggak ada bagus-bagusnya dan cara mencari uang dia dengan cara-cara seperti itu nanti. Kalau nggak dikasih sanksi hukum, ya polisi itu nggak bodoh, polisi itu pintar sayang ya, sekolahnya mahal dan penuh menguras energi. Jadi hanya kelas-kelas penipu kakap ini ngomongnya gue susah lidah ini bibirnya nih. Kelas-kelas penipu ece-ece mah kecil, ngerti nggak ya? Ngerti nggak lo? Ya. Itu kan baru-baru muncul. Mau belajar usaha dari kayak begitu. Jadi baru belajar, belum pakar sayang, ya belum pakar. Jadi kecil itu sama Polela. Ya. Betul ya. Vicky, sehat selalu Bunda, makasih ya. Seperti itu guys ya. Jadi gue pun mendukung siapapun itu orangnya ya, yang memberantas suatu kejahatan di negeri ini, gue akan salut ya, gue akan mendukung, mensupport 100%, tapi tidak ada embel-embel ya, yang namanya uang begitu. Jangan bilang lagi alasan endorse ya Farhad Abbas. Jadi lu harus tahu yang namanya uang endorse itu adalah si selegram atau public figure bekerja dengan baik. Salah satunya contoh mempromosikan dagangannya biar dengan baik, biar masyarakat luas mau membelinya. Tidak boleh body shaming terhadap pemberi uang atau yang mengendorse. Ketiga, tidak boleh melarang, mengajak orang lain untuk tidak membeli produk-produk yang dia jual. Itu 3 poin aja udah salah, ngerti nggak ya? Buat Farhad Abbas harus tahu, walaupun gua nggak pernah di endorse orang ya untuk mereview dagangan atau menjual dagangan, tapi ya kita tahu diri aja. Udah terima duit dari ber-MM dari orang lain, masa orang lainnya di body shaming, dimaki, dihina, dibully, ya kan? Jadi jangan salah. Emangnya awalnya Dokter R itu mau niat ngelaporin? Tidak, tidak. Kenapa baru sekarang ngelaporin? Nah, buat orang-orang yang lihat di dunia maya mungkin tahu. Kenapa dia ngelaporin? Karena dia juga percuma, diam dihina, dia maki. Mendingan dia bertindak karena dia juga manusia. Ya, dia juga bukan hewan aja, semut diinjak gigit, apalagi dia manusia. Ngerti nggak ya? Ya pastilah dia juga bertindak dong. Nah disitulah mulai dia lapor karena dia merasa udah dizolimi, ngerti nggak ya? Seperti itu, paham? Paham nggak Son? Ya. Seperti itu. Kalian jangan buta mata lah, ya. Kalian jangan buta mata, tutup telinga. Kalian tahu lah proses perjalanan dia seperti apa, maki-maki para owner, ya kan? Gitu loh, ya. Tak boleh loh, tak boleh. Mbak, perut gue perih Mbak, apa kek makanan itu aja, Mbak sini. Ya, Mbak, itu biskuit Roma Mbak sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Nih kayak gue buktinya. Ya. Ini SS
Betapa dihinanya, betapa dijelekinya, betapa dimakinya. Katanya yang kalau naruh di sini aja katanya gatel di kulit tangan dia. Ya, mungkin tangannya dia itu sensitif, gampang borokan barangkali, ya kan. Lah ini gue di muka udah hampir sebulan lebih ya. Kagak ada tuh gatal-gatal, kagak ada tuh jendol-jendol satu pun, ngerti nggak? Itu namanya sama aja pembohongan publik, kan begitu dong, iya kan? Iya, seperti itu. Ada mbak Di meja. di sini biskuit Roma. Lo emang apaan gue bilang? Iya biskuit Roma. Iya Roma ada, apa? iya. Kayaknya di bawah Raja semalam naik. Lah. CMN tuh apa itu? Ya, gitu. Walaupun maghrib kayak apa kayak tetap aja muka gue, walaupun anggaplah muka gue maghrib kata lo, ada nggak bintik-bintik? Ada nggak bintik-bintik merah bopeng gitu, bopeng? Ada nggak bopeng-bopeng di muka gue? Bentol-bentol ada nggak bopeng-bopeng? Ah? Ada nggak bopeng-bopeng? Nggak ada kan bentol-bentol karena gue pakai serum. Ini gue bukan hanya serum yang gue pakai ya. Pertama pakai apa itu? Yang semprot-semprot toner, pakai serum, pakai jelly, pakai krim. Mana ada muka gue yang bentol-bentol pakai merah-merah pakai Selasaukia. Kalian itu terlalu naif loh ya. Kalian itu terlalu naif memfitnah orang lain. Ya gimana nggak kena azab ilahi? Sedemikian rupa ya menjelek-jelekan dagangan orang. Ngerti nggak? Iya, kan begitu. Apalagi tuh, dia kan jadi BA-nya bening. Nggak boleh dong terima endosan dari yang serupa. Tuh, berarti itu si Farhat Abbas biar tahu tuh dia. Tahu nggak aturannya? Tahu nggak tuh si Farhat Abbas? Abbas Farhat. Masa? Dia mah modal dia mah cuma menggertak doang guys. Modal dia tuh gertak sambel. Ngerti nggak ya? Modal dia tuh gertak sambel, ngerti nggak? Gue ini udah pernah digertak sama dia. Ya. Dimaki dihina. Dikira gue takut kagak. Ya, ngerti nggak lo? Modalnya dia itu memang kalau orang yang baru pertama ribut sama dia mungkin sok, ngerti nggak ya? Lah gue biang yang ngadepin preman ya kan, buat gue biasa aja gitu gertakan dia, malah gue tantangin, ngerti nggak? Makanya kalau sampai dia masuk penjerong, mulutmu harimaumu. Ya, apa yang dia diancam sama gue, dia sendiri yang makan, ngerti nggak? Ya info bahwa dari orang dalam yang dulu apa itu? Masa sih? Iyalah. Gak tahu, gue nggak punya IG-nya dia. Story di mana? Ulet bulu, udahlah ya. Percuma lu ngetrin gua. Gua nggak akan mempan. Cuma gua hargai lu bekerja menjadi buzzer, ya kan? Karena gua tidak akan maki-maki lu. Takutnya ke-ban lagi akun gue. Nanti nggak ada gue TikTok
Nggak ada yang berani speak up untuk masalah kebenaran. Ngerti nggak? Ya, gitu. Karena awalnya dia giring opini justice itu seolah dia tersangka karena bayaran. Dokter Reza, iya makanya memfitnah, menggiring opini seakan-akan Dokter Reza itu membayar polisi nyogok. Ya itu kebiasaan dia, kebiasaan dia, ngerti nggak ya? Kebiasaan dia duit dan duit. Apa aja orang lain yang dilakukan yang dia benci pasti begitu. Kayak Sheila Shauki aja waktu grand opening, yang nonton di situ, yang datang ke situ pasti orang bayaran semua. Lah kita yang ngerasa bukan orang bayaran dan bukan undangan, tapi atas dasar niat sendiri, kan ketawa jadinya. Ya. Ya mungkin kalau para model-model, ya memang ya orang bayaran, ya memang namanya model ya pasti dibayar. Kan begitu dong. Mana ada orang kerja nggak dibayar? Kan begitu. Ngerti nggak? Tapi nggak semua yang di situ orang bayaran. Ya, ada memang pasti. Tapi kayak model. Kan begitu dong. Ya. Pasukan udaranya nimbrung pun, ya biarin aja sayang. Namanya dia kerja, ya. Namanya dia kerja. Jadi kalian udahlah, jangan mau dibohong-bohongin lagi sama itu perempuan. Perempuan itu, gue kasih tahu sama kalian, memang ya modal senjatanya dia itu, ya kalau udah nggak suka sama orang, satu, dia ngancem, ngerti nggak? Ya ngancem, maki-maki, diserang. Habis-habisan ya. Orang kalau yang baru tahu sama dia memang pasti takut down, shock. Gitu ya. Dia maki-maki orang, berkomentar orang, sah-sah aja. Giliran orang lain ngomentarin padahal gak nyebut nama tentang dia, oh dilabrak, nggak terima. Ente waras, itu ente sehat, ya kan? Dia tuh sistemnya, lu mau cubit orang tapi nggak mau dicubit, ngerti nggak? Nah itu tuh manusia satu, ngerti nggak? Lu mau cubit orang tapi nggak mau dicubit, kalau cubit, woi ngamuk-ngamuk, seperti itu. Ya, iya ayangku. Makanya orang yang baiknya kayak apa PS sama dia, ya, dia lagi cengap-cengap mau meninggoy, emang siapa yang ngurusin, ya? Yang ngurusin siapa? Ada nggak temennya? Cuman VS. Orang yang udah pernah baik sama dia aja kayak begitu. Apalagi lulu pada yang belain dia dapat apa? Gue tanya. Anggun aja waktu itu diserang, woi bukan lagi. Ya itu kan Bunda belain Anggun waktu itu. Serangan sekarang mah gak ada apa-apanya sayang. Serangan tahun kemarin itu gila-gilaan gue. Tapi gue mah bodo amat ya. Iya di atas situ kayaknya. Semoga Ramadan adem ayem ya bun, amin. Harusnya begitu, ya. Iya, sekarang secara kasat mata, ya. FS itu udah luar biasa loh. Apapun itu, jangankan gak dibayar aja orang belum tentu mau nemenin orang lahiran, nemenin di penjara, ngurusin ini itu, lu kira gampang, ya. Itu buang waktu, buang tenaga, buang uang. Kalau bukan karena sayang apalagi. Gila baru dikatain ini nih ngejebut nama aja dilaporin. Bacotnya dia asal-asal udel aja. Itu bacotnya mengandung apa ya? Gua rasa karena kebanyakan ngandung ini apa silikon. Jadi mulutnya begitu. Gak ada baik-baiknya yang dikeluarkan.
Iya, gua rasa itu bibirnya itu mengandung silikon, ya ketebelan, jadi makanya terlalu jeble. Jadi apa yang diomongin itu nggak ada yang bagus. Iya loh, ya wajar lah kalau FS itu balik ngomongin nyerang dia. Ya siapa juga orang yang udah baik luar biasa diomong-omongin, dihina-hina, dimaki-maki, gila dibalas ngelaporin. Ih, situ sehat. Nggak akan. Polisi itu bukan piaraan dia. Polisi itu bukan bawahan dia, ya. Ngerti nggak? Emang dia siapa? Ngatain Ko Cencen narkoboy juga, gila dia dibilang HIPE ngamuk-ngamuk makanya. Ngatain lakinya orang pengangguran, makan narkoboy, apalagi gue lo. Pernah gue dibilangin apa tau nggak lo? Ya tapi pakai akun lain, pakai akunnya dia. Pokoknya sindikat mereka lah, ngatain gue gembong. Gue dibilangin gembong narkoba. Gue makan narkoba aja kagak dibilangin gembong. Aduh, ampun dah. Memang kalau dia nyerang itu gila-gilaan, ya. Membabi buta, atau nggak lo? Makanya kalaupun dia masuk, ya, ke Prodeo itu hasil daripada. Ya jadilah kok kalau malam itu jatuh. Udah urusin aja lah, terserah lu lah, lu kan tahu, nggak usah laporan ke gue. Enggak, lu datang aja semua. Ini perintah Maminda gitu. Ya guys. Nenek ini tiap hari live, iyalah orang gue host. Gue host, ngerti nggak? Gue tuh ikut agency. Jadi gue tiap hari harus live, gitu. Gue dibayar live sama agency, ngerti nggak? Ya. Pengangguran ternyata. Iya, pengangguran berkelas sayang. Pengangguran berkelas, duit datang sendiri, ngerti nggak? Ya. Gitu. Paham? Bunda semangat, semangat sayang, Natasha Putri. Kagak nyuci. Hari gini seorang Indah nyuci, nanti hujan nggak kelar-kelar, bagaimana lo? Bisa banjiran ini Jakarta kalau gue nyuci. Ya, ngerti nggak? Kalau gue nyuci baju, nanti Jakarta tenggelam. Ngerti nggak? Kebanjiran. Kalian gak lihat ya semalam live, matanya hitam, cekung, hitam. Kalian paham lah. Gak ada orang yang sudah menjadi tersangka itu hidupnya enak. Ngerti gak? Hidupnya tenang, gak ada. Ya, gak ada. Pasti dengkul mengopiot. Apalagi ancamannya tinggi begitu. Ngerti gak? Kalau nonton Bunda ketawa lo menghibur, makasih sayang. Ya, ya sabar, ada SOP-nya sayang, tenang aja, ada waktunya kok. Ada waktunya, tenang aja ya. Di negara Republik Indonesia ini tidak ada yang namanya tebang pilih, nggak ada. Semua pukul rata. Tenang aja, ada waktunya ya. Boni kenapa? Lu
Lu udah ke dokter. Masih tak ini aja, pilek aja. Nah ini gue blokir nih, jelek. Wira sama Bali, lu ente, lu kira udah paling ganteng lo. Aduh, menang tato doang lo anjrit. Ya sok kepedean kali kau blokir gue, ya. Ngakunya punya teman di Polda, makanya katanya punya tim di Polda, ya. Katanya punya tim di Polda, di Mabes. Giliran jadi tersangka menghina polisi, ya kan? Sangkanya lah disogok lah, disuap lah, inilah itu loh. Otaknya suap mulu, ya, kebiasaan dia. Dari satu perkara aja seharusnya kalian itu punya otak, ya kan? Dari masalah uang 350 juta yang buat demo aja di situ udah nggak bener. Tapi kenapa kalian itu nggak kebuka-buka matanya ya? Ngerti nggak sih lo? Mana ada demo sampai 350 juta? Ya, ngerti nggak? Artis-artis apa? Ya, gitu harus konsisten sayang, ya. Itulah sifat gue nggak bisa ngejelek-jelekin dagangan orang, ngerti nggak? Ya, karena orang tuh usaha pakai duit, pakai modal, ngerti nggak? Ya padahal gue nggak dibayar, tetap aja gue bagus-bagusin. Harusnya lu paham di situ sayang, ya. Harusnya lu paham gue tuh orangnya seperti apa, jahat apa tidak gue, ya, ngerti nggak? Harus cerdas di situ lu. Harusnya cerdas. Harusnya kalian tuh cerdas, gue orangnya seperti apa, ya. Karena kita berpikir orang jualan itu pakai modal, merintis, ya harus bayar karyawan. Kalau dagangannya dijelek